Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar muatan SBDP, materi gambar imajinatif, karya seni 2 dan 3 dimensi, dan yang terakhir tentang bahan kerajinan. Nah, pada hari ini yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi gambar imajinatif. Jadi, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan atau ingatan seseorang. Nah, ciri-ciri gambar imajinatif adalah merupakan salah satu contoh dari karya seni dua dimensi. Apa yang dimaksud dengan karya seni dua dimensi? Sebentar Ibu akan menjelaskan. Kemudian yang kedua, sebelum menggambar, karya gambar imajinatif itu hal yang pertama kali lakukan adalah membuat pola atau membuat sketsa. Dan yang terakhir, untuk memperindah gambar imajinatif itu gambar diberi warna. Nah, di sini Ibu berikan contoh gambar imajinatif. Jadi, contoh gambar imajinatif dengan tema berbelanja sayuran di pasar ya. Jadi, gambar imajinatif adalah contoh gambar dua dimensi. Yang pertama yaitu gambar imajinatif atau karya seni dua dimensi. Karya seni dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Nah, berikut ini adalah gambar dua sisi yang dimaksud. Bagian yang kiri dan bagian yang kanan namanya sisi lebar. Sedangkan bagian yang bawah dan bagian yang atas adalah sisi panjang. Jadi, contoh karya seni dua dimensi adalah ada gambar. Oke, jadi gambar, lukisan, dan foto. Nah, gambar, foto, dan lukisan itu hanya memiliki dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Oke, yang kedua, karya seni tiga dimensi. Karya seni tiga dimensi adalah karya seni yang memiliki tiga sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Karya seni tiga dimensi dapat dilihat dari berbagai sudut. Oke, nah contohnya di sini, jadi patung. Nah, patung ini termasuk contoh dari karya seni tiga dimensi. Karena apa? Selain dia punya panjang dan lebar, dia juga punya tinggi. Jadi punya ruang ya. Oke, jadi semua benda yang berbentuk itu termasuk contoh karya seni tiga dimensi. Contoh lainnya selain patung yaitu relief. Jadi relief itu adalah permukaan timbul ya. Jadi ini salah satu contoh relief. Relief kapal laut. Nah, kemudian ada topeng dan guci. Jadi nama lain guci itu ada gerabah, tembikar, ataupun kendi. Oke, tadi Ibu sudah jelaskan tentang karya seni dua dimensi dan karya seni tiga dimensi. Jadi, contoh dari karya seni dua dimensi adalah ada gambar dan ada lukisan. Sedangkan contoh dari karya seni tiga dimensi ada tembikar, gerabah, ada patung, topeng, dan relief. Nah, karya seni dua dimensi dan tiga dimensi itu dibuat oleh beberapa bahan ya. Ada yang terbuat dari bahan alam ataupun bahan buatan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kerajinan dari bahan alam. Nah, untuk kerajinan itu dapat dibuat dari bahan alam ataupun bahan buatan. Contoh bahan alam misalnya ada biji-bijian, daun kering, kulit buah, rotan, tanah liat, dan cangkang kerang. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan masing-masing contoh dari benda atau karya seni yang terbuat dari bahan alam. Yang pertama ada kursi yang terbuat dari rotan. Oke, jadi ini kursi yang terbuat dari bahan rotan. Contoh lainnya, misalnya ada meja yang terbuat dari rotan, kemudian ada simpai. Oke, kalian masih ingat permainan tradisional simpai? Hula hoop ya, jadi nama kerennya itu hula hoop. Nah, di mana simpai di Indonesia itu terbuat dari rotan. Yang kedua ada bingkai foto yang terbuat dari cangkang kerang. Oke, jadi bingkai fotonya ini pertama bahannya dibuat dari kardus, kemudian dipotong,
bagian pinggirnya diberi lem, kemudian ditempel kerang ya. Kemudian yang ketiga ada mosaik kupu-kupu dari biji-bijian. Oke, mosaik itu nama lainnya apa? Oke, nama lainnya kolase. Jadi kolase ini terbuat dari biji-bijian yang ditempel di atas kertas atau permukaan datar. Yang keempat ada guci atau tembikar. Nah, ini adalah salah satu benda yang terbuat dari bahan alam, yaitu dari tanah liat. Nah, keempat contoh ini merupakan contoh gambar 3 dimensi. Karena apa? Karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oke, nah di sini Ibu jelaskan sedikit tentang langkah membuat bingkai foto dari bahan alam. Oke, yang pertama, sebelum kita membuat bingkai foto dari bahan alam, itu yang pertama dilakukan adalah membuat alas bingkai dari karton atau kardus tebal. Nah, untuk membuat alas bingkai itu kita harus membuat polanya terlebih dahulu. Setelah membuat pola, baru digunting ya. Setelah digunting, bagian tengah dari kertas karton itu perlu disisakan untuk menaruh foto. Jadi nanti foto itu ditaruhnya di sini ya. Oke, jadi disinilah ditaruh fotonya ya. Kemudian untuk merekatkan alas pinggir bingkai itu diberi lem ya. Oke, jadi bagian sini sebelum diberi hiasan itu harus diberi lem agar nanti bahan alam yang akan ditempel itu bisa menempel erat ya. Oke, jadi itu tahap untuk membuat bingkai foto dari bahan alam. Kemudian lanjut ke kerajinan dari bahan buatan. Oke, pada kerajinan itu ada bahan alam dan bahan buatan. Bahan buatan itu artinya apa? Itu dibuat dari hasil olahan bahan alam yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, kulit kayu atau kayu itu diolah menjadi kertas. Nah, kertas itu udah jadi koran. Nah, koran itu termasuk salah satu contoh dari bahan buatan. Kemudian contoh lainnya itu ada manik-manik. Oke, manik-manik ada plastisin. Plastisin ini sama seperti tanah liat ya. Jadi teksturnya lunak. Selanjutnya ada stik es krim, sedotan, koran bekas, dan botol plastik. Oke, di sini Ibu berikan contoh gambar bingkai foto dari hiasan sedotan. Kemudian ada kerajinan dari botol plastik. Oke. Tadi udah singgung tentang tanah liat dan plastisin. Jadi tanah liat dan plastisin itu termasuk contoh bahan lunak untuk membuat karya seni 3 dimensi. Nah, di sini ada proses pembuatan guci atau tembikar atau gerabah. Oke, jadi tembikar, guci, gerabah itu terbuat dari tanah liat. Tanah liat itu strukturnya lunak sehingga mudah dibentuk. Kerajinan lainnya yaitu kerajinan yang terbuat dari plastisin ya. Oke. Jadi plastisin itu sifatnya sama kayak tanah liat, yaitu lunak dan lentur ya. Sehingga ketika kalian membuat kerajinan itu gampang dibentuk. Nah, sekian materi Ibu hari ini tentang gambar imajinatif, karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi, dan yang terakhir tentang bahan alami dan buatan. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di komentar atau chat di WA pribadi Ibu. Ya, oke. Jadi selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Sampai jumpa.